Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifazri Nurjana. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian program kreativitas mahasiswa pada bidang pengabdian masyarakat yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Proposal yang saya susun berjudul Pondok Belajar Wisata Hot Spring sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pengolahan wisata geotermal Pentadio. PKM Pengabdian Masyarakat ini disusun oleh saya sendiri bersama kakak senior saya yang bernama Rizky Ramadan Tania, juga Kak Rama Dusia, juga Kak Adrianto. Pada bab pertama yaitu bab pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Geotermal atau panas bumi yaitu energi yang berasal dari dalam bumi yang terbentuk akibat aktivitas magmatisme atau aktivitas tektonik. Pemanfaatan energi geotermal di Indonesia yaitu di sektor listrik dan sektor non-listrik seperti pemanfaatan untuk penangkaran ikan, budidaya tumbuhan, dan pemanfaatan di bidang pariwisata. Pemanfaatan geotermal dalam bidang pariwisata telah banyak dilakukan di Indonesia. Manifestasi geotermal seperti mata air panas dikelola sebagai pemandian air panas dan sauna. Wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang dalam sektor wisata, tetapi banyak dari masyarakat yang mengunjungi wisata tahu tentang arti dari panas bumi atau geotermal maupun mata air panas yang mereka tunjukkan sebagai wisata. Pemanfaatan geotermal di Gorontalo diketahui banyak pemanfaatannya hanya sebatas dalam sektor pariwisata saja. Hal ini menjadi salah satu sasaran bagi masyarakat. Titik pemanfaatan panas bumi di Kabupaten Gorontalo yakni Pentadio. Objek wisata Pentadio terdapat banyak keunggulan di mana pada objek wisata tersebut memiliki banyak pengunjung yang datang, juga dekat dengan pemandangan Danau Limboto dan objek wisata Pentadio lainnya. Akan tetapi memiliki kekurangan yaitu pemanfaatan titik mata air panas yang berada di Pentadio hanya sebagai pemanfaatan secara langsung di sektor wisata saja. Untuk itu perlu adanya suatu tempat atau wadah yang berfungsi sebagai 1000 informasi kebumian yang akan menjadi museum kebumian pertama di Gorontalo, di mana berisi dengan informasi mengenai geotermal, yaitu bagaimana proses adanya geotermal, hasil dari geotermal, dan bagaimana proses dari pemanfaatan geotermal tersebut. Panas bumi yang berada di Pentadio saat ini belum adanya tindakan lanjut tentang pengembangan di bagian fasilitas pengunjung. Usulan PKMM ini mendatangkan solusi bagi pariwisata di mana targetnya akan mengadakan tempat wisata belajar, karena selama ini pengunjung hanya datang dengan bersenang-senang tetapi tidak mengetahui tentang dampak positif dan negatif bagi objek wisata tersebut. Yang akan disediakan yaitu rumah atau pondok sebagai wadah untuk menjadikan tempat belajar geotermal. Program yang akan dilaksanakan yaitu melatih setiap staf kerja ataupun pengelola tentang geotermal dan Geothermal Student Society. Yang akan menjadi target yaitu sektor pendidikan yang berada di sekitar objek wisata, sehingga hal ini dapat melatih mereka dalam bidang kebumian, atau itu pun akan menjadi landasan awal bagi mereka untuk menjadi salah satu ahli kebumian. Karena Gorontalo adalah salah satu daerah yang berada ahli geologi pertama yaitu Bapak John Aryo Katili, dan pada saat ini belum ada penerus beliau. Berdasarkan uraian di atas, penulisan memiliki usulan PKMM tentang Pondok Belajar Wisata Hot Spring yang sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat dan pemanfaatan serta pengelolaan wisata geotermal Pentadio sebagai tema dengan latar belakang pendidikan geotermal untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya adanya pemanfaatan geotermal dengan cara pemanfaatannya. Diharapkan program kreativitas mahasiswa PKM ini dapat membantu masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan guna peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang berpikir kreatif dan inovatif, serta peduli akan geotermal dan lingkungan masyarakat. Rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui program ini berdasarkan tidak lepasnya dari ruang lingkup permasalahan yang terdapat di atas, yaitu yang pertama, masyarakat yang mengunjungi objek wisata hanya menikmati pemandian air panas, sauna, dan lain-lain, tapi masih banyak yang kurang mengetahui tentang geotermal. Yang kedua, pihak dinas terkait dan pengelola tidak menyediakan wadah tentang geotermal.
Yang ketiga, potensi bahaya bagi pengunjung yang tidak mengetahui bahaya di sekitar mata air panas. Yang keempat, banyak dibuat festival maupun pertandingan semata-mata hanya untuk bersenang-senang. Ini adalah potret profil dan kondisi Kahyalak sasaran. Di Desa Pentadio yang berada di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Desa Pentadio dikenal pada masyarakat, artinya diambil dari kata pentadu atau genangan air. Pentadio juga banyak dikenal sebagai tempat objek wisata mata air panas, di mana banyak sekali masyarakat yang datang untuk mengunjungi, baik masyarakat Provinsi Gorontalo ataupun yang berada di luar daerah Gorontalo. Kondisi dan potensi wilayah. Kondisi Desa Pentadio memiliki luas sekitar 14.000 meter persegi. Tempat wisata Pentadio jarak dengan tempat pembelajaran sangat dekat. Potensi Desa Pentadio adalah salah satu desa yang memiliki objek wisata geotermal di Gorontalo, dengan tempat wisata yang strategis bagi pengunjung karena wisata tersebut terletak di bagian kota Gorontalo. Pengunjung juga dapat datang di tempat wisata sangat banyak. Tujuan dari PKMM ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran tentang pengolahan geotermal. Yang kedua, membuka wawasan masyarakat mengenai geotermal. Yang ketiga, mengurangi dampak perusakan lingkungan terutama pada daerah geotermal. Yang keempat, menjadi tempat wisata yang menjadi salah satu tempat di Gorontalo yang bukan hanya sebagai tempat bersenang-senang, tetapi sebagai wadah untuk belajar. Yang kelima, merubah pola pikir masyarakat untuk pemanfaatannya. Lalu, luaran. Adanya rumah wisata geotermal akan menjadi pusat pendidikan geotermal sekaligus museum kebumian pertama di Gorontalo. Mengisi bangunan yang disediakan oleh dinas terkait dengan informasi geotermal, membantu yang terdapat di daerah geotermal, memberikan pelatihan kepada staf dan pengelola Pentadio Resort, membentuk Geothermal Student Society. Bab kedua yaitu tentang gambaran umum masyarakat sasaran. Pentadio merupakan salah satu wisata mata air panas yang berada di Gorontalo. Peningkatan jumlah kunjungan wisata hari-hari libur atau hari-hari besar maupun hari-hari biasa, banyak sekali yang datang. Pengunjung yang datang di objek wisata sengaja ingin menikmati sarana kolam yang terbagi atas 3 kolam tersebut, yaitu kolam anak, kolam air panas, dan kolam khusus dewasa yang terpisah satu sama lain. Berikut adalah foto dari objek wisata Pentadio. Bermodalkan uang Rp5.000, setiap pengunjung bisa mandi menikmati seluruh sarana kolam yang disediakan. Dari setiap pengunjung yang datang, mereka hanya sibuk dan bersenang-senang dengan sarana kolam yang disediakan. Banyak komentar yang baik pada wisata tersebut. Mereka merasa puas dengan keadaan tersebut sehingga berkali-kali datang, tetapi tidak pernah merasa bosan dari sarana yang disediakan. Karena itu pengunjung yang datang semakin lama semakin banyak. Ini adalah foto dari kolam air panas Pentadio. Yang bab ketiga adalah tentang metode pelaksanaan. Metode pengembangan yang akan dilaksanakan merupakan sebuah rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis. Berikut adalah gambar flow map yang berjalan. Dari flow map di atas dapat didefinisikan. Mohon maaf, ini flow mapnya lagi hilang. Yang dapat didefinisikan dari flow map itu adalah penetapan daerah sasaran, peninjauan objek wisata. Yang ketiga, melakukan pengamatan geotermal di objek wisata. Yang keempat, menyusun administrasi pendukung. Yang kelima, melakukan kerjasama. Yang keenam, menyediakan fasilitas yang memadai. Yang keenam, pelatihan setiap staf kerja di objek wisata. Yang kedelapan adalah pelaksanaan program pendidikan geotermal. Yang kesembilan adalah laporan akhir. Kegiatan ini berlangsung selama 4 bulan, meliputi sosialisasi pada bulan pertama, penyiapan fasilitas yang ditargetkan pada bulan kedua, melakukan program pendidikan geotermal pada bulan ketiga, dan pengontrolan atau pengamatan kembali pada staf kerja dan Geothermal Student Society yang diberikan pelatihan sasaran pada bulan keempat, menambah pokok-pokok materi pelatihan yang akan kami ajarkan meliputi proses geotermal, pemanfaatan geotermal, serta cara berkomunikasi dengan pengunjung.
Yang keempat adalah biaya dan jadwal kegiatan, yaitu anggaran biaya. Yang pertama, ringkasan anggaran biaya PKMM. Peralatan penunjang dengan biaya 8.750.000. Bahan habis pakai 2 juta dengan biaya 2.300.000. Perjalanan dengan biaya 1.200.000 dan lain-lain. Biaya 200.000 rupiah dengan jumlah 12.450.000 rupiah. Jadwal kegiatan PKMM. Pelatihan staf dan kerja pengelolaan pada bulan pertama dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Sosialisasi program dari bulan pertama minggu pertama sampai dari minggu pertama sampai minggu keempat. Pelaksanaan program itu dari bulan 1 minggu keempat sampai bulan kedua minggu keempat. Pengontrolan dari bulan 3 minggu pertama hingga minggu keempat. Laporan akhir dari bulan 4 minggu kedua sampai minggu keempat. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.